Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di dalam Menara Doa Keluarga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah bersama-sama umat-Mu di dalam Menara Doa Keluarga. Kami menyerahkan waktu ini di dalam merenungkan firman-Mu. Urapi kami dan kuasai kami dengan hikmat dan pengertian supaya kami bisa memahami, merenungkan dan melakukan firman-Mu sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk renungan malam hari ini saya akan membahas terkait melakukan kebenaran dan keadilan. Mari buka Amsal pasal 21 ayat 3. Amsal 21 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saya ulang sekali lagi, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan korban atau korban kita tidak dikenan Tuhan, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau menyoroti yang esensi itu adalah melakukan kebenaran dan keadilan. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, rata-rata orang itu memberikan persembahan, memberikan korban, tetapi tidak sampai pada level melakukan kebenaran dan keadilan. Dan dia merasa cukup, merasa puas, merasa sudah layak mengerjakan, melakukan kebenaran dan keadilan. Itu yang salah Bapak Ibu Saudara. Jadi yang esensi itu adalah melakukan kebenaran dan keadilan. Itu yang dikenan Tuhan. Kalau kita berkorban tanpa melakukan kebenaran dan keadilan, persembahan kita sia-sia, tidak dikenan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa melakukan kebenaran dan keadilan, otomatis natural Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat ini dimulai dengan kata melakukan. Kata melakukan di dalam bahasa Ibrani itu asah, itu arti yang pertama adalah tampilkan dalam kelakuan. Jadi melakukan itu asah kebenaran dan keadilan, itu artinya tampilkan dalam kelakuan. Arti yang pertama, kita perlu menampilkan, mempertontonkan Bapak Ibu Saudara kebenaran dan keadilan di dalam kelakuan kita. Itu yang perlu kita tampilkan. Kebenaran dan keadilan perlu kita tampilkan melalui kelakuan kita. Kita ini media, kita itu alat Bapak Ibu Saudara, alatnya Tuhan. Maka kebenaran itu tidak hanya teori, tidak hanya diperkatakan seperti ini. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran itu harus dilakukan. Dilakukan melalui tampilan kelakuan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu arti yang pertama, asah, tampilkan dalam kelakuan. Arti yang kedua, kelakuan asah itu adalah komitmen untuk mempertahankan. Jadi ketika kita menampilkan kebenaran dan keadilan di dalam kelakuan kita, maka melakukan itu juga artinya kita harus komit untuk mempertahankan kelakuan benar dan adil. Harus komitmen Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita melakukan kebenaran sesuai dengan keinginan kita sendiri. Harus komit, harus kita kerjakan. Iya, harus berlatih Bapak Ibu Saudara. Harus dipertontonkan, ditampilkan di dalam kelakuan. Tetapi kita harus komitmen untuk mempertahankan. Komitmen akan menghasilkan konsistensi Bapak Ibu Saudara dalam melakukan kebenaran dan keadilan. Ini yang terpenting. Ini yang menjadi landasan, fondasi Bapak Ibu Saudara, melakukan kebenaran dan keadilan. Maka kita akan dikenal oleh Tuhan. Ketika kita mempertontonkan kebenaran dan keadilan di dalam hidup kita, di dalam kelakuan kita, kita sedang mengerjakan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mengerjakan firman Allah. Dan waktu kita komit dan mempertahankannya,
kita sudah memenuhi standar Tuhan Bapak Ibu, sudah melakukan kebenaran dan keadilan serta mempertontonkan dan mempertahankannya. Itu arti melakukan. Apa yang kita lakukan? Kebenaran dan keadilan. Apa itu kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam bahasa Ibrani itu adalah sedaka. Itu arti yang pertama adalah kelakuan benar, kelakuan bersih. Yang perlu kita tampilkan, kita pertontonkan di dalam kelakuan, dan perlu kita jaga, kita pertahankan supaya kita konsisten dalam mengerjakan itu, yaitu adalah kelakuan benar dan kelakuan bersih. Asa melakukan kebenaran, asa kebenaran, ya, asa sedekah, artinya kita menampilkan dalam kelakuan, menjaga, mempertahankan konsisten, berkelakuan benar dan berkelakuan bersih. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita perlu cek ulang diri kita, apa yang kita pertontonkan di dalam hidup kita hari ke hari. Apakah kelakuan bersih, kelakuan benar, atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara, yang kita pertontonkan, yang kita pertahankan justru kelakuan jahat, kita akan menjadi batu sandungan. Tampilkan kebenaran melalui kelakuan kita Bapak Ibu Saudara, pertahankan itu, kelakuan bersih dan kelakuan benar, maka hidup kita akan dikenang Tuhan. Arti yang kedua dari sedekah kebenaran itu adalah cara berpikir objektif. Cara berpikir objektif Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang lebih condong berpikir subjektif daripada objektif. Berpikir subjektif itu lebih mengedepankan rasa dan mengesampingkan logika berpikir atau kemampuan berpikir Bapak Ibu Saudara. Loh, katanya orang jangan pakai pikiran, pakai hati dong. Kita sering mendengar itu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar kata hati itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, dalam bahasa Ibrani itu lab, kalau Yunani itu kardia, itu artinya kemampuan berpikir, mencerna pikiran Bapak Ibu Saudara, kemampuan berpikir. Jadi kalau kita menggunakan hati, kita menggunakan kemampuan olah pikir kita, pertimbangan pikiran kita. Jadi kita harus belajar berpikir subjektif. Maaf, kita harus berpikir objektif dan tidak berpikir subjektif Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir subjektif, ya, contohnya seperti Kain Bapak Ibu Saudara, dia berpikir subjektif, ya. Ketika dia mempersembahkan korban tidak diindahkan Tuhan, dia marah kepada Tuhan, dia kecewa, dia jengkel, bahkan dia membunuh adik kandungnya sendiri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Simpel aja, dia berpikir subjektif. Kenapa persembahanku tidak diterima Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi aku. Dia tidak bisa melihat secara komprehensif. Harusnya dia bisa lihat kalau dia berpikir objektif. Kenapa adikku bisa diterima? Pasti ada yang salah di dalam hidup maupun persembahanku. Itu kalau dia berpikir objektif. Sayangnya dia berpikir subjektif. Dia mengedepankan rasanya yang terlebih dahulu tanpa mengolah pikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus belajar berpikir objektif supaya kita dikenang oleh Tuhan. Itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kebenaran, itu sedekah. Itu artinya kita berpikir objektif. Contoh yang kedua, ketika kita pergi ke pasar atau ke mall kemana, kita bertemu seseorang yang kita kenal. Waktu kita berpapasan, kita sapa dengan senyum, tetapi beliaunya tidak membalas senyuman, padahal dia melihat menatap kita, Bapak Ibu Saudara. Apa respon kita yang pertama kali? Apa yang timbul di benak hati kita Bapak Ibu Saudara? Atau kalau kita berkata seperti ini kalau berpikir subjektif, wah sombong itu orang sombong. Baru diganjar Tuhan kaya,
sudah sombong seperti itu. Kebangetan itu orang, ketemu aja kok tidak mau, senyum aja tidak mau. Karena kita berpikir subjektif Bapak Ibu Saudara, mengedepankan rasa. Kalau kita berpikir objektif tidak seperti itu, kita bisa melihat dari segala sisi. Kenapa tadi saudaraku atau temanku itu tidak membalas dengan senyuman? Oh, mungkin karena dia terburu-buru. Oh, karena mungkin ada yang perlu dikerjakan. Kadang kita melihat tetapi pikiran kita tidak di situ Bapak Ibu Saudara. Itu bisa terjadi. Banyak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran kita di tempat yang lain. Tapi jangan buru-buru kita menghakimi seseorang. Jangan buru-buru kita marah. Jangan buru-buru kita tersinggung Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hanya karena kita berpikir subjektif. Mari belajar berpikir objektif Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang kita pahami melalui olah pikir kita renungkan melalui kemampuan berpikir kita, itu akan dipakai Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari belajar merenungkan firman Tuhan. Ya, jangan hanya baca firman Tuhan. Tidak ada dalam firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak ada baca firman Tuhan setiap hari, tidak ada. Yang ada, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Renungkan menggunakan olah pikir, disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Itu akan menjadi rema di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kebenaran, itu sedekah. Kelakuan bersih, kelakuan benar harus kita tampilkan di dalam kelakuan kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita harus pertontonkan dan kita harus jaga, kita harus komit, kita harus konsisten mengerjakan itu. Dan yang kedua, berpikir objektif, itu menjadi kelakuan kita yang kita pertontonkan setiap hari. Dan kita harus berani mempertahankannya konsisten untuk berpikir objektif. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita masuk keadilan. Keadilan dalam bahasa dalam bahasa Ibrani itu adalah mispat. Ya, dalam bahasa Ibrani itu mispat. Itu artinya adalah takaran atau ukuran atau timbangan yang sejajar, tidak berat sebelah. Takaran atau timbangan ukuran yang tidak berat sebelah, sejajar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat timbangan, ya, itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau kita melakukan kebenaran dan keadilan, kita harus belajar seimbang, adil Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh berpihak yang satu dan tidak berpihak kepada yang lain. Yang terpenting kita harus adil Bapak Ibu Saudara, karena takaran yang kita pakai kepada seseorang itu juga akan diukurkan kepada kita. Harus adil. Yang terjadi kebanyakan Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja, kalau melayani, mungkin misalnya ini hamba Tuhan, melayani orang yang mungkin punya jabatan, punya kendali, punya uang dan lain sebagainya, wah, kita layani istimewa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau jemaat yang biasa, ya kita layani biasa. Hati-hati kita tidak seimbang, kita sedang berat sebelah, itu akan ditakarkan kepada hidup kita. Layani semua orang harus adil Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan berat sebelah, adil. Tuhan itu adil. Tuhan kasih tapi dia juga adil. Kalau kita berdosa, ya kita dihukum Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan berpikir Tuhan itu hanya kasih tapi kita mengabaikan bahwa Tuhan juga adil Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Mari buka Roma. Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18 saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal apa Bapak Ibu Saudara? Bukan soal makanan dan minuman. Jadi jangan bermain di area ini Bapak Ibu Saudara.
hanya karena perut, ya. Eman-eman sekali, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah soal apa Bapak Ibu Saudara? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ya, maka ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Kata melayani di sini itu dulu, bukan dulos. Itu artinya lebih dalam dari dulos Bapak Ibu Saudara. Arti yang pertama, kata dulu itu adalah mengabdi, ya. Menjadi abdi Kristus, ya. Kita harus mengabdi, bukan melayani biasa, tapi mengabdi kepada Kristus. Yang kedua, arti kata dulu itu adalah terikat kepada Kristus. Kita harus berani terikat kepada Kristus, mengabdi dan terikat kepada kebenaran dan keadilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Melakukan kebenaran dan keadilan itu menjadi esensi, menjadi landasan, menjadi pokok, menjadi sesuatu yang urgent di dalam hidup kita. Kalau kita bisa melakukan kebenaran dan keadilan, menampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempertahankan konsisten, kelakuan bersih, kelakuan benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, berpikir secara objektif, maka kita dikenal Tuhan. Dan hidup kita akan dihormati oleh manusia. Mari kerjakan bagian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Cek ulang landasan hidup kita saat ini apa? Apakah sudah kebenaran dan keadilan? Apakah kita sudah pertontonkan dalam kelakuan kita dan sudah mempertahankannya Bapak Ibu Saudara, konsisten, berkelakuan bersih dan benar dan berpikir secara objektif? Kalau itu sudah kita kerjakan, kita memenuhi standar Tuhan dan kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman iman malam hari ini. Memberkati kami Tuhan. Ajari kami untuk setia melakukan kebenaran dan keadilan dan mempertahankan komit dan konsisten Tuhan, supaya kami berkelakuan bersih, berkelakuan benar, dan kami berpikiran secara objektif, dan hidup kami dikenal, dihormati oleh manusia. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus sekali selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.